Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nanang Hasan Idris Abrori, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit TI, serta teman kelompok saya di sini. Di sini kami akan membahas audit TI, evaluasi tata kelola teknologi informasi menggunakan framework B5 pada studi kasus PT Praweda Cipta Karsa Informatika. Dan di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Sadah Farmawadin dengan NIM akhir 007, kemudian ada Leli Mailin Nasari dengan NIM akhir 016, kemudian ada Putri Digita Cahyani dengan NIM akhir 025. Kemudian ada Sinta Aisyah Abami dengan NIM terakhir 028. Dan yang terakhir ada Putri Faza Aulia dengan NIM akhir 037. Pengertian atau definisi audit TI sendiri adalah proses pemeriksaan sistem teknologi informasi dalam sebuah perusahaan untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, efisien, dan sesuai dengan peraturan atau standar yang berlaku. Cobit adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh ISACA untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam mengelola dan mengoptimalkan teknologi informasi mereka. Audit sendiri memiliki fokus utama pada tata kelola atau governance dan pengelolaan atau manajemen agar TI bisa mendukung tujuan bisnis dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Audit 5 dirilis pada tahun 2012 sendiri merupakan pengembangan besar dari versi sebelumnya. Audit 5 memperkenalkan 5 prinsip inti untuk meningkatkan tata kelola dan pengelolaan TI serta lebih mendetail dalam menilai resiko, menetapkan standar, dan memastikan nilai bisnis dari investasi TI. Latar belakang dari PT Praweda Cipta Karsa Informatika eh, itu awalnya didirikan sebagai NVPD Sudarpo Corporation pada tahun 1950 oleh Bapak Sudarpo Sastro Satomo, merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi yang memberikan layanan konsultasi, membangun aplikasi, dan distribusi peralatan teknologi informasi kepada customer. Di sini ada kerangka kerja penelitian, metode pengumpulan data yang pertama, operationalization of the conceptual framework. Pada gambar ini menunjukkan kerangka konseptual untuk evaluasi, pengelolaan, dan pengawasan, serta perencanaan, penjelasan, dan pengelolaan berdasarkan domain audit. Yang pertama ada evaluate, direct, dan monitor. Itu ada pada EDM 04, Ensure Resource Optimization. Metode pengumpulannya wawancara, analisis dokumen, dan analisis dokumen. Kemudian sumber datanya menanggapi pertanyaan wawancara dokumen strategis. Kemudian buktinya verifikasi dokumen strategis melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait strategi. Kemudian yang kedua ada Plan dan Organize, yaitu pada APO 01 atau Manage the IT Management Framework. Metode pengumpulan datanya, wawancara dan analisis dokumen, kemudian sumber datanya, menanggapi pertanyaan wawancara, SOP, dan Key Performance Indicator. Buktinya verifikasi melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen terkait seperti SOP, laporan, dan Key Performance Indicator. Kemudian yang terakhir ada ELIC, Plan dan Organize, atau APO 04, atau Manage Innovation. Metode pengumpulan datanya, wawancara dan analisis dokumen, sumber datanya menanggapi pertanyaan wawancara, dokumen perbaikan. Intinya adalah verifikasi melalui wawancara dan pemeriksaan dokumen yang terkait dengan perbaikan perusahaan. Next. Baik, yang selanjutnya terdapat metode analisis data, yaitu yang pertama terdapat inisiasi. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi organisasi dan kondisi organisasi saat ini, serta mengetahui apa yang menjadi harapan organisasi di masa yang akan datang. Lalu yang selanjutnya terdapat penetapan domain. Pada PT Praweda Cipta Karsa Informatika menetapkan domain evaluasi berdasarkan misi untuk memberikan nilai melalui teknologi informasi. Dari wawancara ditemukan bahwa pemangku kepentingan membutuhkan nilai dari teknologi informasi dan kepuasan pengguna atas layanan. Fokus pada kinerja dan kualitas layanan, TI mengarah pada tujuan perusahaan berupa portofolio produk dan layanan yang kompetitif. Lalu kemudian terdapat hasil domain. Dari hasil pemetaan diketahui bahwa IT Relate Goals IT Agility menghasilkan 6 proses jobit yang primary. Dari ke-6 proses tersebut hanya dipilih 3 proses sesuai dengan tingkat urgensi dan wawancara yang telah dilakukan oleh pihak PT Praweda Cipta Karsa Informatika. Lalu yang kemudian terdapat proses domain, yaitu yang pertama terdapat domain ADM 04 Ensure Research Optimization, yaitu proses ini bertujuan memastikan ketersediaan sumber daya TI yang berkualitas dan efisien. Lalu yang kemudian terdapat domain IPO 01 Manage the IT Framework. Proses ini bertujuan memperjelas visi dan misi TI perusahaan serta mengelola informasi untuk mendukung tujuan bisnis. Lalu yang selanjutnya terdapat domain IPO 04 Manage Innovation. Proses ini bertujuan memanfaatkan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu yang kedua terdapat metode planning the assessment. Pada tahap ini akan dijelaskan daftar responden untuk pelaksanaan evaluasi sesuai dengan Jobit 5. Dalam menentukan hasil responden, acuan yang digunakan adalah struktur organisasi yang ada di PT Praweda dan Rati Chart, yaitu alat yang digunakan untuk menentukan dan mengkomunikasikan peran dan tanggung jawab anggota, tim, atau pemangku kepentingan dalam suatu proyek atau proses.
Responden tersebut merupakan responden yang bertanggung jawab agar kegiatan operasional bisa berjalan dengan sukses. Pada tabel di bawah ini akan dijabarkan konversi fungsionalitas struktur organisasi dengan pemetaan RACI CHAT pada Cobit 5. Seperti pada tabel tersebut terdapat CEO dan CIO. Lalu yang kemudian terdapat pemetaan RACI CHAT pada domain APO 01. Berikut terdapat tabel pada pemetaan RACI, yaitu yang pertama ada business executive, lalu yang kedua terdapat head development, lalu yang ketiga terdapat head arsitek, lalu yang terakhir terdapat information security manager, lalu yang ketiga terdapat pemetaan RACI chart pada domain APO 04. Lalu kemudian pada tabel di bawah ini akan dijabarkan konversi fungsionalitas struktur organisasi dengan pemetaan RACI CHAT pada Cobit 5, yaitu yang pertama terdapat business executive, lalu yang kedua head development, lalu yang ketiga terdapat head arsitek, lalu yang keempat yang terakhir yaitu terdapat information security manager, lalu yang ketiga terdapat metode analisis data briefing. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai proses evaluasi yang akan dilakukan. Penjelasan tersebut mengenai proses Cobit 5 yang digunakan untuk evaluasi. Selain itu akan dijelaskan mengenai jadwal pengisian kuesioner ke responden serta bagaimana cara mengisi kuesioner tersebut. Lalu yang selanjutnya terdapat metode data collection. Pada tahap data collection ini akan dilakukan identifikasi kebutuhan output untuk setiap proses pada Cobit 5. Yang terpilih, output ini berfungsi untuk bukti-bukti penilaian evaluasi pada proses yang akan dilakukan penilaian. Oke, selanjutnya adalah penjelasan untuk setiap output pada proses EDM 04. Di sini dibagi menjadi 3 subproses dengan output seperti yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya yaitu output pada proses APO 01 yang dibagi menjadi 8 subproses. Output pada proses APO 04 yang sama sudah ditampilkan di slide, dibagi menjadi 6 subproses. Selanjutnya yaitu data validation. Pada tahap ini dilakukan perhitungan evaluasi penilaian untuk mengetahui capability level yang dimiliki oleh PT Praweda Cipta Karsa Informatika. Untuk penilaiannya dilakukan berdasarkan capability dimension yang mencakup 6 tingkat kapabilitas. Level 0 artinya proses tidak lengkap. Di level ini proses belum berjalan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Level 1 artinya proses dilakukan. Pada level ini proses sudah mulai dilakukan dan bisa mencapai hasil yang diinginkan. Namun proses ini mungkin belum memiliki standar dan masih bergantung pada siapa yang menjalankannya atau bergantung pada situasi tertentu. Level 2 artinya proses dikelola. Di level ini proses berjalan lebih teratur, ada perencanaan, pemantauan, dan penyesuaian jika diperlukan. Prosesnya juga diatur dan diawasi sehingga hasilnya lebih konsisten dan bisa dikendalikan. Level 3 artinya proses ditetapkan. Pada level ini, proses sudah lebih matang dan mengikuti standar yang jelas. Ada aturan atau prosedur yang harus diikuti. Dan proses ini bisa berjalan dengan hasil yang konsisten karena sudah ada pedoman yang diterapkan. Level 4 artinya proses dapat diprediksi. Di level ini, proses dijalankan dengan kontrol yang lebih ketat agar hasilnya sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban kuesioner. Untuk lampiran kuesioner bisa kalian akses menggunakan link di bawah. Yang pertama yaitu hasil rekapitulasi jawaban kuesioner EDM 0401 mengevaluasi pengelolaan sumber daya. Berdasarkan rekapitulasi, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada tingkat kapabilitas level 2 dengan presentase 70%. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya sudah melibatkan perencanaan dan pemantauan kegiatan secara rutin seperti evaluasi strategi dan keselarasan keuangan yang dilakukan setiap bulan. Untuk kondisi yang diinginkan, mayoritas responden menargetkan capability level 3 dengan presentase 60%. Artinya, PT Praweda berharap pengelolaan sumber daya yang sudah diimplementasikan dapat mencapai hasil sesuai target seperti pembaruan arsitektur perusahaan setiap 3 tahun sekali. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban kuesioner EDM 0402 mengarahkan pengelolaan sumber daya. Mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan presentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa PT Praweda sudah memiliki pengarahan mengenai pengelolaan sumber daya seperti penerapan strategi melalui komunikasi rutin. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban EDM 0403 memonitor pengelolaan sumber daya. Berdasarkan rekapitulasi, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan presentase 66,67%. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban APO 0101 menetapkan struktur organisasi. Berdasarkan rekapitulasi proses, responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan presentase 39,58%. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban kuesioner APO 0102 membantu peran dan tanggung jawab. Berdasarkan rekapitulasi, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan presentase 46,43%. Selanjutnya yaitu hasil rekapitulasi jawaban kuesioner APO 0104. Berdasarkan rekapitulasi proses, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan presentase 66,67%. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi proses APO 0105 mengoptimalkan penempatan fungsi TI, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan
persentase 50% berdasarkan rekapitulasi proses APU 0106 menempatkan informasi dan kepemilikan sistem, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan persentase 56,25%, dan yang selanjutnya berdasarkan rekapitulasi proses APU 0107 mengelola peningkatan proses yang berkelanjutan dalam mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan persentase 55%. Dan selanjutnya berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0108 menjaga kepatuhan dengan kebijakan dan prosedur. Mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan persentase 65%. Berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0401 menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 2 dengan persentase 50%. Dan selanjutnya berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0402 memelihara pemahaman tentang lingkungan perusahaan yang mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan persentase 41,67%. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0403 mengamati lingkungan teknologi, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan persentase 43,75%. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0404 menilai potensi teknologi dan ide inovasi, mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan persentase 50%. Berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0405 merekomendasikan inisiatif lebih lanjut yang sesuai. Mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan persentase 62,50%. Dan selanjutnya berdasarkan rekapitulasi untuk proses APU 0406 memantau implementasi dan penggunaan inovasi. Mayoritas responden menilai kondisi saat ini berada pada capability level 1 dengan persentase 56,25%. Dan selanjutnya, pada tahap proses atribut level akan dilakukan pemberian level pada masing-masing domain yang telah dipilih. Proses atribut level bertujuan untuk menunjukkan hasil nilai dan capability level dari kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Selanjutnya, penentuan nilai dan capability level EDM 04. Kesimpulan dari tabel berikut menunjukkan bahwa proses optimisasi sumber daya di perusahaan tersebut berada di level capability 2 atau managed proses dengan skor 1,65. Targetnya adalah mencapai level 3 atau established proses dengan skor 2,83, di mana proses akan terdefinisi dengan lebih baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, tingkat kapabilitas APO 01 IT Management Framework. Kesimpulan dari tabel berikut menunjukkan bahwa proses IT Management Framework di perusahaan tersebut saat ini berada di level capability 2 dengan skor 1,69 dan targetnya adalah mencapai level 3 dengan skor 3,06 yang membutuhkan implementasi proses yang terdefinisi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang selanjutnya, kapabilitas APO 04 atau Manage Innovation. Kesimpulan dari tabel berikut menunjukkan bahwa proses Manage Innovation di perusahaan tersebut saat ini berada di level kapabilitas 2 dengan skor 1,58. Targetnya adalah mencapai level 3 dengan skor 2,99 yang memerlukan implementasi proses yang terdefinisi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya itu kesimpulan pencapaian level yang telah dicapai oleh masing-masing domain. Yang pertama yaitu EDM04, Ensure Resource Optimization, dapat disimpulkan bahwa atribut proses 1.1 proses performance di PT Praweda mencapai 87,5% yang termasuk kategori full achieved tercapai penuh dan memenuhi syarat untuk level 1. Bukti pendukungnya berupa dokumen SOP terkait pengelolaan sumber daya bagian tugasan. Yang kedua yaitu PA01 Manajemen The IT Management Framework, dapat disimpulkan bahwa atribut proses 1.1 proses performance di PT Praweda Cipta Karsa Informatika mencapai 93,75% masuk dalam kategori fully achieved dan memenuhi syarat untuk level 1. Bukti pendukungnya termasuk dokumen penetapan struktur organisasi serta peran dan tanggung jawab. Kesimpulan yang ketiga yaitu APO04 Manajemen Innovation, dapat disimpulkan bahwa atribut proses 1.1 proses performance di PT Praweda Cipta Karsa Informatika mencapai 93,75% masuk dalam kategori full achieved yang memenuhi syarat untuk level 1. Bukti pendukungnya berupa dokumen informan terkait proses inovasi. Pada tahap reporting dari RUT akan dijelaskan mengenai temuan GAP dan rekomendasi IDM 0401 mengevaluasi pengelolaan sumber daya. Untuk temuan GAP-nya, untuk temuan adanya sebagian prinsip panduan untuk alokasi sumber daya yang terdapat pada SOP pengelolaan sumber daya. GAP-nya belum lengkap panduan SOP yang dimiliki oleh PT Praweda Cipta Karsa Informatika karena tidak terdapat SOP keuangan yang mengatur prosedur penggunaan dan pengelolaan keuangan. Rekomendasinya sendiri di PT Praweda Cipta Karsa Informatika direkomendasikan melengkapi SOP yang dimiliki dengan membuat SOP keuangan yang berguna untuk menjadi sumber rujukan perusahaan dalam prosedur penganggaran keuangan. Selanjutnya itu temuan GAP pada rekomendasi APO01 Manajemen The IT Management Framework. Yang pertama yaitu APO01 menetapkan struktur organisasi. Untuk temuannya yaitu adanya definisi struktur dan fungsi organisasi yang dijelaskan dalam dokumentasi struktur organisasi. GAP-nya belum ada jabatan Komit Strategi Teknologi Informasi dan IT Steering Komit di PT Praweda Cipta Karsa Informatika.
Rekomendasinya sendiri yaitu di PT Praweda Cipta Karsa Informatika direkomendasikan membentuk Komite Strategi Teknologi Informasi yang bertugas untuk memastikan tata kelola TI merupakan bagian dari tata kelola perusahaan dan membentuk IoT Steering Committee yang terdiri dari eksekutif manajer bisnis dan teknologi yang salah satunya adalah untuk menentukan prioritas program investasi teknologi informasi. Selanjutnya yaitu temuan GAP dan rekomendasi pada APO 04 yaitu Manage Innovation. Yang pertama yaitu ada APO 0401 menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi. Untuk temuannya yang pertama yaitu adanya lingkungan yang diciptakan untuk mendorong pegawai memberikan ide inovasi. Untuk GAP-nya sendiri yaitu belum memaksimalnya menciptakan lingkungan yang kondusif dan untuk inovasi. Karena saat penyampaian ide, inovasi pegawai tidak bisa menyampaikan idenya setiap saat. Karena penyampaian ide dilakukan hanya saat rapat. Untuk rekomendasinya, yaitu direkomendasikan untuk memaksimalkan penciptaan lingkungan yang kondusif untuk inovasi, supaya ide inovasi yang diberikan oleh pegawai bisa diterapkan dengan baik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.